Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah. Kita mau agungkan Dia di dalam pujian dan penyembahan. Haleluya. Biarlah kita menyembah Dia di dalam kekudusan-Nya. Ku datang Tuhan di hadirat-Mu, membawa korban, pujian bagi-Mu, pujian bagi-Mu. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima pujian penyembahan. Engkaulah Allah yang maha tinggi, yang maha tinggi. Tiada Allah yang sama seperti diri-Mu, yang sama seperti diri-Mu, yang berkuasa. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Mari katakan di dalam Yesus, di dalam Yesus. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Engkau pulihkan, Engkau pulihkan. Amin, haleluya. Dan selamatkan, dan selamatkanku. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima pujian penyembahan. Engkaulah Allah, katakan yang maha tinggi, yang maha tinggi. Tiada Allah yang sama seperti diri-Mu, yang berkuasa. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Nyanyikan anugerah terindah dalam hidupku, anugerah terindah dalam hidupku. Engkau selamatkanku, Engkau selamatkanku. Amin, haleluya. Ku mau jadi sama seperti melakukan kehendak, melakukan kehendak-Mu. Ketika kita berkata kita percaya kepada Allah, maka kita harus hidup hanya untuk melakukan kehendak-Nya, mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup ini. Katakan Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima pujian penyembahan. Engkaulah Allah, Engkaulah Allah yang maha tinggi, yang maha tinggi. Yes. Tiada Allah yang sama seperti diri-Mu, yang sama seperti diri-Mu, yang berkuasa. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup, Allah yang hidup. Haleluya. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Katakan sungguh-sungguh Allah yang hidup, Allah yang hidup. Hanya Engkau yang ditinggikan ya Allah, hanya Engkau yang dimuliakan. Mari kita siapkan hati kita. Yang Maha Mulia, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di hadirat Tuhan dan menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Roh Kudus Tuhan, buatlah kami mengerti akan setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Allah.
Hamba hanyalah alat. Taruhlah hamba-Mu serendah-rendahnya ya Tuhan. Lidah bibir mulut hamba hanyalah alat untuk menyampaikan suara hati-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Maafkan ketidaktepatan hidup kami, dan layakkan kami di hadapan-Mu ya Allah. Supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami ada dalam kesucian kekudusan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia pada umumnya akan merasa hidup mereka bernilai, atau akan merasa mereka memiliki nilai diri yang tinggi kalau mereka memiliki segala sesuatu yang juga bernilai tinggi, ya. Mulai dari apa yang mereka pakai, misalnya pakaian atau perhiasan, atau juga memiliki pangkat, jabatan, kedudukan yang tinggi, memiliki kehormatan, atau juga memiliki harta duniawi. Dalam hal ini memiliki kekayaan, kelimpahan, kemewahan. Nah, semuanya itu akan membuat mereka merasa begitu berharga di mata manusia. Mereka merasa begitu bernilai di mata orang lain, saudaraku. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah semuanya itu juga akan membuat kita menjadi berharga atau bernilai di mata Allah? Ini pertanyaan penting, saudaraku. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 3 dan ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, perhiasanmu janganlah secara lahiria, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, ayat 4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi sebenarnya yang membuat kita bisa memiliki nilai diri yang tinggi, ya, nilai diri yang benar-benar berharga di mata Allah, bukan apa yang kita pakai, seperti pakaian atau juga perhiasan, bukan juga pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, bahkan harta kekayaan, kemewahan. Bukan semuanya itu. Tetapi nilai diri yang tinggi atau nilai hidup yang tinggi adalah ketika manusia batinnya kita semakin hari semakin menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Semakin hari semakin menjadi sempurna, sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Nah, ini yang harus menjadi standar nilai diri atau nilai hidup orang percaya, saudaraku. Nilai hidup inilah yang harus kita perjuangkan. Manusia batinnya yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, semakin sempurna seperti Bapa di sorga, itu yang harus kita kejar. Sebab itulah nilai hidup yang bertahan sampai di kekekalan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang percaya yang mengerti akan hal ini seharusnya tidak lagi menaruh nilai diri mereka kepada segala sesuatu yang bersifat sementara, yang fana, yang pada akhirnya semuanya itu sia-sia. Jadi kita tidak lagi menaruh nilai diri kita
kepada apa yang kita miliki, termasuk harta, kekayaan, kemewahan, pangkat, jabatan, kehormatan. Ya, apapun itu saudaraku. Nah saudara, kalau kita sudah mengerti bahwa nilai diri kita, nilai hidup kita yang sesungguhnya adalah bagaimana kita memiliki manusia batinia yang semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus, semakin hari semakin sempurna, sama seperti Bapa di sorga, maka fokus hidup kita tidak lagi tertuju kepada kesenangan-kesenangan hidup dunia. Karena kita akan mengarahkan fokus hidup kita hanya untuk belajar mengenal Allah secara benar. Lalu berusaha untuk semakin hari semakin mengerti akan kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, jadi yang menjadi persoalan sekarang dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita harus berjuang untuk memiliki manusia batinia yang dibaharui terus-menerus dari sehari ke sehari. Itu yang terutama. 2 Korintus pasal 4 ayat 16, firman Tuhan katakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah saudara, ini artinya berjuang untuk memperbaiki manusia batinnya itu ya harus menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Dan kita harus memperkarakan akan hal ini dengan sungguh-sungguh. Bahkan melebihi apapun ya, melebihi semua persoalan hidup apapun, masalah hidup apapun yang sedang kita hadapi. Sebab inilah nilai hidup yang kekal itu, ya. Inilah yang firman Tuhan katakan sangat berharga di mata Allah. Nah, saudaraku, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya kita bisa memperbaiki diri kita dari hari ke hari supaya memiliki manusia batinia yang benar-benar berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada cara lain untuk memulainya selain kita harus mulai memeriksa seluruh keberadaan hidup kita dengan jujur. Dan itu harus dari hari ke hari. Apakah masih ada cara hidup kita yang tidak sesuai dengan yang Allah Bapa di sorga kehendaki atau tidak? Kenapa kita harus terus memeriksa keberadaan hidup kita dari hari lepas hari? Kita harus ingat, kita ini kan bukan manusia yang sempurna, ya, bukan manusia yang sudah sempurna. Bahkan kita harus jujur, kita masih seringkali berbuat kesalahan-kesalahan dalam kehidupan ini. Saya, kalau memeriksa hidup saya juga masih ada kesalahan-kesalahan hidup yang saya perbuat. Ya mungkin lewat gerak pikiran, sikap, perkataan, perbuatan. Dan ini semua yang memaksa saya harus berjuang untuk terus membaharui manusia batinia ini supaya semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita semua harus berjuang untuk itu, saudaraku. Itu harus menjadi harga yang mahal yang harus kita bayar dalam kehidupan kita. Dengan tekun kita berjuang untuk itu. Saudara, kita bukan orang sempurna. Ya, 1 Yohanes pasal 1, kalau kita melihat ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Lalu ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah saudaraku, itulah kenapa kita harus sadar akan hal ini. Kita harus berjuang untuk hidup benar-benar benar di hadapan Tuhan. Ya, kita harus berjuang untuk benar-benar benar di hadapan Tuhan dengan tidak berbuat dosa lagi.
Tetapi harus jujur saya katakan itu juga tidak mudah, tidak gampang. Ya, kecuali kita benar-benar memiliki komitmen untuk berubah. Kita mengambil keputusan untuk meninggalkan semua cara hidup kita yang lama, cara hidup yang tidak Allah kehendaki. Kita tinggalkan itu semua. Saudaraku, saya juga tidak akan malu untuk berkata bahwa di antara manusia yang berdosa, mungkin saya orang yang paling berdosa di muka bumi ini. Sebab seringkali ketika saya memeriksa seluruh keberadaan hidup ini, yang saya temukan, cara hidupku masih mendukakan hati Bapa, masih melukai hati Bapa, masih mengecewakan Bapa. Dan saya mau berjuang untuk itu, saudaraku. Saya mengajak kita semua berjuang untuk satu hal ini, supaya semakin hari manusia batinia kita terus dibaharui dari hari ke hari. Ingat saudaraku, kita bukan orang yang sudah sempurna. Kita masih seringkali salah. Tetapi ingat baik, firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, sampai kapan kita harus berjuang untuk memperbaiki diri, menjadi pribadi yang Allah kehendaki? Jawabannya hanya satu, sampai di ujung nafas hidup kita yang terakhir. Artinya, perjuangan kita untuk terus merubah diri, merubah manusia batinnya kita menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus, menjadi sempurna seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Itu harus terus berlangsung sampai di ujung nafas hidup kita yang terakhir. Supaya pada akhirnya, saudaraku, Allah Bapa di sorga bisa menemukan kita menjadi pribadi seperti yang Ia kehendaki. Pribadi seperti yang Allah rancangkan semula, yaitu manusia yang sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Bapa di sorga. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyadari bahwa kami belum benar-benar memiliki manusia batinia seperti yang Bapa kehendaki. Tetapi kami mau berjuang ya Tuhan. Kami mau memiliki komitmen yang baru untuk berubah dari hari lepas hari. Lalu kami percaya Roh Kudus Tuhan akan terus menuntun kami kepada segala kebenaran. Lalu kami terus berubah menjadi manusia seperti yang Bapa kehendaki. Bapa, di akhir dari saat teduh ini kiranya Bapa berkenan memberkati anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, Bapa melihat, baik masalah hidup, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, dan segala masalah hidup lainnya yang sedang digumuli oleh anak-anak-Mu, yang hamba tidak mengerti, tetapi hamba percaya Bapa mengerti dan Bapa mengetahui. Belas kasihanilah anak-anak-Mu ya Allah. Jawablah pergumulan mereka sesuai dengan kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kami mengangkat tangan, kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kami, menyertai kehidupan kami saat ini, kekal, hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami semua. Berkat itu kami terima dengan iman percaya dan ucapan syukur. Haleluya. Amin.